Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Desa Amadana Stiani, nomor absen 2 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks fitur biografi tentang orang tua saya. Beliau lahir di Sapat pada tanggal 14 Maret 1972. Beliau bernama Ngakan Putu Latro. Beliau berasal dari Banjar Sapat Tegalalang. Beliau berprofesi sebagai driver online dan mengurus villa milik pribadi. Dari tahun 1992, beliau menjadi supir freelance dan beliau terus bekerja keras melewati perjalanan yang tidak mudah bagi beliau. Karena keterbatasan ekonomi, beliau juga sering membantu orang tuanya sebagai peternak bebek dan sapi. Beliau juga sering membantu neneknya mencari ikan di laut karena rumah nenek beliau dekat dengan pantai. Beliau anak pertama dari 2 bersaudara. Beliau juga tamatan di SD Negeri 1 Tegalalang, SMP Negeri 1 Tegalalang, dan SMK Negeri 1 Gianyar. Pada tahun 1992, beliau sudah menjadi driver online dan pada 1996 sampai akhirnya beliau bertemu dengan seseorang perempuan dan beliau terus mengejar cinta perempuan tersebut. Yang dimana sekarang perempuan tersebut adalah Desa Puturako, menikah pada tanggal 20 Desember 1998. Pada tanggal 5 September, beliau dikaruniai anak pertama yang bernama Ngakan Putu Gede Rahmanta yang berprofesi sebagai karyawan swasta di salah satu restoran di Ubud. Dan pada tanggal 3 Desember 2007 lahirlah anak kedua, yaitu saya yang bernama Desa Amadana Stiani, sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Tegalalang. Dan pada 2022 beliau juga membangun rumah. Beliau juga senang berjudi ayam atau tajen. Dari hasil judi tersebut, beliau selalu menyisihkan uangnya untuk anak-anaknya dan istrinya. Saya juga belajar banyak dari ayah, bukan hanya soal tanggung jawab, tapi juga tentang ketaguhan hati, kejujuran, dan penting menjaga komitmen dalam diamnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Yang pertama, jelaskan struktur teks biografi. Teks biografi ini memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, teras. Memperkenalkan tokoh utama Ngakan Putu Latro termasuk tanggal lahir, asal, profesinya saat ini, memberikan gambaran awal tentang siapa yang akan diceritakan. Dan yang kedua, jembatan. Menceritakan latar belakang hidup beliau sejak awal karir sebagai supir freelance di tahun 1992 dan kesulitan yang dihadapi seperti keterbatasan ekonomi dan membantu keluarganya. Isi menguraikan perjalanan hidup beliau secara kronologis, mulai dari pendidikan, pernikahan, anak-anak, pekerjaan, usaha yang dijalankan, serta hobinya berjudi ayam yang berpengaruh pada keluarganya. Dan yang terakhir, penutup, refleksi pribadi dari penulis tentang pelajaran hidup yang didapat dari ayahnya, nilai-nilai yang diwariskan dan berpengaruh dalam kehidupan penulis. Baik, pertanyaan yang kedua, hubungan antara teras dengan paragraf jembatan. Teras berfungsi memperkenalkan tokoh utama dan memberi gambaran singkat tentang siapa beliau, sedangkan paragraf jembatan menghubungkan teras dengan isi cerita dengan mulai menjelaskan latar belakang dan kehidupan tokoh yang memperjelas perjalanan hidupnya. Paragraf jembatan ini membuat pembaca atau pemirsa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan dan perjuangan tokoh setelah mengenal awal. Baik, pertanyaan ketiga, pertanyaan untuk teras dan jembatannya. Pertanyaannya, siapa tokoh utama dalam cerita ini dan apa profesinya saat ini? Jawabannya, tokoh utama dalam cerita ini adalah Ngakan Putu Latro yang lahir pada tanggal 14 Maret 1972, berasal dari Sapat Tegalalang. Saat ini beliau berprofesi sebagai driver online dan juga mengurus villa milik pribadi. Dan yang keempat, pertanyaannya adalah teknik skimming atau contoh dari teks. Baca cepat, kalimat pembuka, beliau lahir di Sapat pada tanggal 14 Maret 1972, beliau bernama Ngakan Putu Latro. Lalu kalimat yang menjelaskan profesi, beliau berprofesi sebagai driver online dan mengurus villa milik pribadi. Dan paragraf terakhir yang berisi refleksi, saya belajar banyak dari ayah, bukan hanya soal tanggung jawab. Dari bagian ini, kita dapat gambaran umum tentang siapa beliau dan perjalanan hidupnya tanpa membaca keseluruhan teks. Dan yang pertanyaan terakhir, teknik skimming atau contoh dari teks. Cari kata kunci menikah dalam teks. Beliau menikah pada tanggal Minggu 20 Desember 1998 dengan seseorang perempuan yang bernama Desa Puturako. Ini contoh mencari informasi spesifik secara cepat tanpa membaca semua isi teks. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.